Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua Kuarda Provinsi Jawa Barat, Pak Dedi selaku Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Kesbangpol juga hadir, Rokesra, Sekretaris Dinas Pendidikan, Adpim, para Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kepala Cabang Dinas, Ketua Forum Sadar Hukum, dan unsur-unsur pendidikan. Adik-adik yang saya banggakan, yang pertama tentunya kita panjatkan puji syukur. Adik-adik semua dalam keadaan sehat, ada nikmat umur, karena hari-hari kita terbuat dari innalillahi, ya, dalam keseharian hari-hari. Maka kita yang Allah berikan umur, kita isi dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Juga ada nikmat kesehatan, prokes itu ibarat pakai helm, ya. Kalau kecelakaan memang ada rumah sakit, tapi mencegah kecelakaan itu adalah solusinya. Nah, COVID juga sama, kalau sakit parah ada rumah sakit yang sekarang sedang penuh, tapi yang terbaik adalah menggunakan prokes. Jadi belilah helm, judulnya prokes, kira-kira begitu dalam keseharian kita di hari-hari ini. Kemudian ada nikmat kita bersekolah, karena tidak semua bisa bersekolah dengan formal. Setiap tempat adalah sekolah, setiap makhluk adalah guru. Jadi sebenarnya kita bisa mendapatkan ilmu di mana saja, tapi adik-adik mendapatkan rezeki dari Allah, bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang diinginkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengalami dua yang sedang kita coba adaptasikan, atau bahasa kerennya adalah disrupsi. Disrupsi yang pertama adalah disrupsi COVID, yang membuat kita harus menggunakan cara-cara baru untuk melanjutkan kehidupan. Tidak bisa bertemu, kita ada digital, tidak bisa jual beli, kita bisa digital, tidak bisa salaman, kita cukup mengganggukan dan menyimbolkan rasa hormat, dan adaptasi-adaptasi lainnya. Disrupsi kedua adalah lahirnya 4.0, yaitu masa depan kita, sebagian pekerjaan kita akan diambil oleh teknologi, sehingga kita harus beradaptasi. Jadi saya titip, ada dua disrupsi yang hari ini menghampiri kita, sehingga para guru, para pengambil keputusan di bidang pendidikan harus menghitung dua disrupsi ini, yaitu disrupsi pandemi dan disrupsi teknologi. Kalau uyut kita, kakek nenek kita hidupnya di tahun 1900, ya adik-adik, itu baru umur 18 tahun mereka sudah kena namanya Perang Dunia ke-1 yang mengambil nyawa lebih dari 20 juta jiwa manusia. Dari tahun 20-an setelah Perang Dunia ke-1 mereka kena pandemi mirip COVID, namanya flu Spanyol, yang meninggal 50 juta. Di usia mereka 30 tahun, kena krisis ekonomi, semua kena PHK yang disebut dengan global recession. Di umur 45, mereka kena lagi namanya Perang Dunia Kedua yang membunuh lebih dari 70 juta jiwa. Jadi generasi uyut kita hidup dalam satu abad yang disrupsinya bertubi-tubi. Nah, kita yang hidup di hari ini, yang sedang diuji oleh dua disrupsi, saya doakan semua bisa menyesuaikan diri
Tugas manusia melanjutkan kehidupan, salah satunya melalui pendidikan, sehingga ibarat ujian sekolah, semua harus lulus dari ujian yang namanya COVID dengan nilai yang baik, semua harus lulus dengan ujian Revolusi 4.0 dengan nilai yang baik. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini lahir dari perbedaan. Ya, tidak ada semua dari kita ini sama, ya. Orang kembar pun jodohnya beda. Orang kembar pun kadang-kadang selera makannya berbeda. Nah, karena kita berbeda, kita harus bikin janji apa yang membuat hubungan kita ini umurnya panjang. Nah, dalam kehidupan berbangsa bernegara, perjanjian atau akad nikah kita itu namanya Pancasila. Karena agamanya tidak satu, bahasanya tidak satu, seleranya tidak satu, adatnya tidak satu, maka supaya rumah ini tidak bubar, kita harus menghargai sebuah perjanjian yang namanya Pancasila. Sila pertama tentang ketuhanan, makanya percuma kita jadi orang baik, itu hanya selamatnya di dunia. Kita juga harus ahli ibadah supaya selamatnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ada perjanjian kedua bahwa kita ini harus tolong menolong. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita ada orang susah kita bantu. Kalau ada kota yang susah kita bantu, ada provinsi yang susah kita bantu. Kalau ada negara seperti Palestina yang lagi susah juga kita bantu. Karena kita ini bersaudara dalam kemanusiaan. Yang ketiga, kita ini harus satu menjadi NKRI. Kalau mau jadi negara yang seperti provinsi pakai suku bangsa, nanti semua bubar, ya. Seperti dulu ada negara namanya Yugoslavia, sekarang bubar karena menjadi negara provinsi Bosnia, negara Serbia, negara provinsi Kroasia, dan lain-lain. Yang keempat, adik-adik, kita berjanji supaya kita nggak bubar Indonesia ini. Kalau ada masalah, beda pendapat, selesaikan dengan musyawarah. Itulah sila keempat. Jadi tong parasea, ya. Yang satu army, yang satu geng Blackpink, tong parasea. Selesaikan dengan musyawarah, ya. Nah, jadi yang satu sepak bolanya Inggris, yang satu Italia, hegeng, yang penting selesaikan secara musyawarah kalau terjadi perbedaan. Adik-adik, hari-hari ini di HP itu banyak sekali orang mudah bertengkar, ya. Oleh karena itu, jangan selalu mencari perbedaan, pasti ketemu, betul? Saya laki-laki, misalkan Anda perempuan, itu aja udah beda. Kira-kira begitu. Saya Sunda, itu Jawa, itu aja udah beda. Saya Islam, itu Kristen, itu aja udah beda. Terus kalau dicari perbedaan pasti ketemu. Yang harus dicari itu persamaan, ya adik-adik. Oh, kita beda agama, tapi Indonesia Raya kita sama. Kira-kira begitu. Oh, kita sama agama, beda organisasi, tapi kan sila rukun Islamnya sama, 5, ya. Jadi jadilah generasi yang selalu mengedepankan persamaan, jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan. Ya. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, bahwa supaya rumah Indonesia tidak runtuh, kita ini tidak boleh kaya sendiri, orang miskin tidak ditolong. Itulah sila keadilan sosial, kira-kira begitu. Itulah ekonomi yang disebut ekonomi Pancasila. Nah, oleh karena itu, saya titip dalam waktu 25 tahun dari sekarang, ya, adik-adik usianya rata-rata nanti usia 30 sampai 40-an. Adik-adik adalah gubernur Jawa Barat mungkin sebagian. Adik-adik sudah jadi pemilik perusahaan. Adik-adik sudah jadi selebgram yang kaya raya, adik-adik sudah jadi kepala dinas dan sebagainya. Saya, Pak Kadis, yang tadi sudah pensiun, sudah jadi aki-aki lah kira-kira. Nah,
di tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka, itu Indonesia ini bisa jadi juara dunia atau jadi kalah. Kalau jadi juara dunia, itu anak-anaknya harus punya skill yang kompetitif, skill yang produktif, ya. Karena 70% warga Indonesia di tahun 2045 itu nanti adalah anak-anak muda. Saya tidak mau anak-anak muda ini menjadi anak muda yang menjadi beban negara, harusnya menjadi mesin negara. Ya, anak-anak muda yang jadi pengemis ke negara, harusnya menjadi anak-anak muda yang menjadi pahlawan untuk negara. Oleh karena itu, kuasai 4 hal ini. Ya. 1, fisik harus kuat. Jangan asal jajan, jangan asal makan. Ya. Stunting adalah penyakit gagal tumbuh karena makannya tidak bergizi. Jangan makan kebanyakan micin, jangan makan kebanyakan yang tidak bergizi. Jadi anak-anak Jawa Barat harus sehat-sehat. Tidak harus semuanya seperti Aderai gitu ya, binaragawan. Yang penting mah sehat, kuat, mau diajak lompat, jagoan, kira-kira begitu. Yang kedua, otaknya harus cerdas. Kalau yang pertama adalah fisik, physical quotient. Yang kedua adalah IQ. Kudu apal ditanya, ya, 13 kali 27 bagi 3 kali 0 sabaraha, gitu kan, langsung harus gercep gitu. Harus cerdas caranya, belajarlah dimanapun. Di kelas, lewat Google, lewat Wikipedia, lewat YouTube. Yang penting mah mau belajar. Ya. Nah, yang ketiganya, adik-adik harus punya akhlak yang baik atau EQ, emotional quotient. Kalau ada antrian, ikut ngantri. Kalau ada orang susah, ditolong. Kalau ada nenek-nenek mau nyebrang, dibantu, kan begitu ya. Kalau hutang dibayar, hey, ya, suku Bandung hutang dibayar. Nah, itu teh akhlak, ya. Nah, jadi fisik harus kuat, otak harus cerdas, harus berakhlakul karimah. Yang terakhir adalah SQ, nilai keempatnya, yaitu ahli ibadah. Percuma bager, sehat, kan tadi ya, pinter, tapi tara sholat, tara ngaji, jarang beribadah ke rumah ibadah. Makanya nanti selamatnya hanya di dunia, tapi tidak di akhiratnya. Nah, oleh karena itu, ingat ya, 4 nilai kualitas anak-anak Jawa Barat, adik-adik semua. 1, badannya harus sehat. 2, otaknya harus cerdas. 3, hatinya harus berakhlak. 4, rajin ibadah. Nah, dalam konsep yang kita sebut Jabar Masagi yang tadi itu, kita melihat sesuatu pada kearifan lokal. Jangan harus pandai merasa, ya, itu namanya surti. Harus pandai memahami, itu namanya harti. Harus pandai membuktikan diri sebagai manusia yang bermanfaat, yaitu bukti. Dan akhirnya mengabdikan hidupnya untuk kepentingan bangsa dan negara atau harti. Kita harus jaga diri hari ini, kita harus jaga keluarga, kita harus jaga dulur kita, saudara kita, masyarakat kita. Nah, dalam semangat itu saya titip ke adik-adik, itu HP-nya ya tiap hari itu akan mempengaruhi frekuensi otak kita. Kalau yang dibacanya hanya receh-receh akunnya ya, maka otak adik itu otak receh-receh. Kalau yang dibaca di HP-nya itu pelajaran dan isi-isi yang penuh ilmu, maka adik akan menjadi orang yang berilmu. Tapi adik juga kalau baca HP-nya yang marah-marah, yang julid-julid, yang nyinyir-nyinyir, adik-adik juga akan masuk otaknya golongan yang julid, nyinyir. Ya. Makanya harus hati-hati apa yang kita konsumsi. Kalau mau soleh, bergaulah dengan orang-orang soleh, pasti ke bawah soleh. Kalau mau pintar, bergaulah dengan orang-orang pintar, pasti ke bawah pintar. Kalau mau kreatif, bergaulah dengan orang-orang kreatif.
pasti ke bawah kreatif. Kalau mau negatif, bergaul dengan orang-orang pesimis, pemarah, pasti hidupnya isinya marah dan pesimis. Kalau mau optimis, semangat, bergaulah dengan Gubernur Jawa Barat, pasti bawaannya semangat dan selalu optimis. Ya, makanya hati-hati dengan siapa kita berteman, hati-hati dengan siapa kita membaca. Kalau adik-adik ada yang nanti ngajak-ngajak sesuatu yang membenci pemerintah, ngajak ada yang membenci Pancasila, itulah cikal bakal tamu-tamu tidak diundang yang akan meruntuhkan rumah Indonesia kita. Jadi kalau ada ajakan-ajakan, grup-grup WA, ngajak ketemuan yang isinya mengadu domba, yang isinya menjelek-jelekan orang, yang isinya menjelek-jelekan negara, itu jangan diikuti, ya, sehingga nanti masa depan kita harus tetap seperti ini, yaitu negeri yang indah. Terakhir dari saya, adik-adik harus bersemangat, memiliki segala skill, ya. Kalau daki gunung bisa, ngojai bisa, gitu ya. Berenang juga jagoan, nolong orang juga semangat, mengambil keputusan dalam kesulitan sudah biasa, memotivasi orang. Nah, semua itu banyak ada di gerakan kepramukaan. Daripada masuk organisasi yang kadang-kadang tidak jelas, adik-adik saya ingatkan, gunakan pendidikan kepramukaan sebagai salah satu kewajiban di tahun pertama untuk menjadi manusia-manusia yang tangguh. Ya, bikinlah viral yang positif, jangan jadi objek viral yang negatif. Kan zaman sekarang mah viral gampang ya, bikin TikTok joget-joget apalah gitu. Nah, itu mah gampang. Tapi jangan jadi buih-buih di lautan. Cuman datang pergi, orang juga akan memahami dan melupakan. Ya, jadilah gelombang yang kuat, gelombang yang hebat. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah semangat. Saya kira itu Pak Dedi, Pak Kadistik ya, dalam pengenalan lingkungan sekolah. Ingat, kita reuni lagi adik-adik yang hadir di sini di tahun 2045. Pada saat saya sudah aki-aki, adik-adik reuni sudah jadi orang-orang hebat, ya amin, dengan cita-cita terkabul. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah semangat. Saya titipkan masa depan Indonesia ke adik-adik, mulailah dengan belajar, suatu hari bisa seperti saya, menjadi manusia yang mengatur, jangan mau jadi manusia yang diatur, ya. Maka bersemangatlah semua jadi pemimpin yang mengatur. Nanti hidup kita diatur oleh orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang paham membawa negara. Jangan mau diatur oleh orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang koruptif, orang-orang yang jauh dari agama, orang-orang yang jauh dari Pancasila. Itulah kenapa adik harus semangat menjadi pemimpin, menjadi orang-orang yang mengatur di suatu hari nanti. Terima kasih kepada semuanya. Ikan hiu, makan pepaya, I love you semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.